Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelatihan magang. Konsep dasar magang adalah suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur-unsur belajar sambil bekerja, di mana warga belajar pemagang akan membiasakan diri untuk mengikuti proses pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh sumber belajar fasilitator. Kriterian isi kurikulum pembelajaran magang yaitu ada 6, dan yang pertama kebenaran, dan yang kedua keterkaitan, dan yang ketiga kebermanfaatan, dan yang keempat kebutuhan, dan yang kelima keseimbangan, dan yang keenam keluasan dan kedalaman. Komponen pembelajaran magang yaitu belajar modul mandiri adalah pemagang memperoleh kemampuan dan terampil dalam menerapkan materi-materi yang telah dicoba dan dipelajarinya. Dan yang kedua, sumber belajar adalah bahan-bahan tertulis media dan sumber pembelajaran, namun orang yang ahli terampil yang selalu membimbing peserta. Dan yang ketiga, praktik kerja. Program pembelajaran magang profesional secara khas memiliki suatu penekanan yang kuat terhadap pengalaman yang berorientasi pada kerja. Dan yang keempat, strategi personalisasi adalah meningkatkan kemampuan kognitif warga belajar secara individual, berarti individualisasi pembelajaran yang mencakup respon-respon terhadap perasaan pribadi. Dan yang kelima, fasilitas adalah kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran, terutama alat-alat praktik yang mendukung terhadap materi pembelajaran. Dan yang terakhir, fasilitas komunikasi, yaitu suatu cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisir. Karakteristik isi kurikulum pembelajaran magang yaitu ada 6, dan yang pertama perencanaan, dan yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pembinaan, dan yang kelima penilaian, dan yang terakhir pengembangan. Partisipasi warga belajar atau pemagang dalam pengelolaan pembelajaran yaitu ada 8, dan yang pertama membentuk kelompok belajar menjadi kelompok kecil, dan yang kedua melatih agen sebagai fasilitator, dan yang ketiga melatih fasilitator sebagai pemimpin partisipatif, dan yang keempat pengalihan tanggung jawab kegiatan secara berangsur-angsur, dan yang kelima interaksi dijalin dalam kerangka hubungan yang demokratif, dan yang keenam kegiatan merupakan integrasi antara aksi dan refleksi, dan yang ketujuh tumbuhnya kesadaran diri, dan yang kedelapan meningkatkan kemandirian di dalam sosial, ekonomi, dan politik. Karakteristik warga belajar yaitu motivasi prestasi pemagang, dan yang pertama gerak tingkah laku yang ditandai oleh adanya respon, dan yang kedua arah tingkah laku yang ditunjukkan secara khusus pada pencapaian tujuan yang akan dicapai. Latar belakang pendidikan pemagang, setiap upaya ditentukan dengan tujuan yang ingin dicapai serta rencana pelaksanaan untuk mendorong tercapainya tujuan, yaitu magang dan nilai-nilai budaya belajar dan budaya kerja. Yang pertama, nilai teori. Nilai teori adalah asas yang dianut bukan efisiensi tapi kebiasaan yang statis dan turun-menurun. Dan yang kedua, status akriptif. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan turun-temurun, bukan proses pendidikan. Dan yang ketiga, nilai ekonomi ditentukan pada insentif yang non-ekonomis, karya dan hasil yang diperoleh untuk makan atau subsistens. Dan yang keempat, nilai kekuasaan adalah keputusan sering diambil oleh orang lain sehingga ada ketergantungan pada pihak yang berkuasa, berorientasi ke atas dan tidak percaya diri. Dan yang terakhir, nilai agama adalah kurang dikonsentrasikan pada nilai-nilai dasar bagi kemajuan dunia dan akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.